Shalom adik-adik. Wah, adik-adik hari ini senang nih kita bertemu lagi adik-adik dalam ibadah sekolah minggu ya. Walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung. Kali ini berharap kita semua dalam keadaan sehat ya adik-adik. Ya adik-adik, Tuhan Yesus yang selalu menjaga menyertai kita. Karena itu kita dengan penuh sukacita bangkit berdiri, kita mau bernyanyi selamat pagi Bapak, tak lupa terima kasih. Setiap hari bersikap burung-burung bernyanyi bertambah indahnya. Selamat pagi Bapa, tak lupa terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari bersikap burung-burung bernyanyi bertambah indahnya. Jadi kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini yang Tuhan anugerahkan bagi kami kuat, kami sehat, kami masih bisa bernafas. Itu semua karena anugerah Tuhan. Saat ini kami mau muji muliakan nama Tuhan. Berikanlah hati bagi kami juga mau memuji muliakan nama Tuhan. Kami mohon pimpinan Roh Kudus menguasai hati pikiran kami dan Roh Kudus memimpin ibadah kami dari awal tengah hingga akhirnya. Kami siap muji Allah, Tuhan berkati kami, haleluya. Amin. Ya adik-adik, Tuhan Yesus sudah memberkati papa mama adik-adik kita semua ya. Karena itu sebagai rasa syukur kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa menyiapkan uang persembahannya di amplop untuk diserahkan ke gereja, atau papa mama bisa transfer langsung ke rekening gereja. Namun sebelumnya kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa sama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memberkati gereja kami. Tuhan telah memberkati kami dalam pertumbuhan dalam pendidikan kami. Tuhan telah memberkati papa mama dalam usaha kerjaan ada. Saat ini kami akan memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Tuhan, terimalah persembahan kami dan pakailah persembahan kami untuk mendukung pelayanan kami tempat ini, dan nama Tuhan dimuliakan. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Ya, sambil adik-adik memberikan persembahan, kita mau akan lagu pujian Big or Small. Semua dicintainya, Tuhan membuat kita berharga. Kerja berkarya bagi kemuliaannya, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, kata-kata bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Ya adik-adik, kita mau menyiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Karena itu dengan sikap yang baik, dalam sikap doa kita mau menyembah Tuhan. Kita mau bernyanyi bersama-sama, semuanya bangkit berdiri. Ketika Karini mengangkat tangan Karini, adik-adik di rumah juga mengikuti Karini. Kita mau angkat lagu pujian Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku.
sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari dalam sikap doa kita menyembah Tuhan. Benarlah ke Tuhan bahwa Kaulah Rajaku, Kaulah Tuhanku. Kaulah Allah penyelamat hidup kami, Kaulah juru selamat kami yang memberikan penebusan atas dosa-dosa kami. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami meninggikan Engkau, memuliakan Engkau. Kaulah yang besar, Allah yang agung, Allah yang mulia. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi Bapa. Inilah penyembahan kami, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan di masing-masing kelas dan dipimpin oleh masing-masing guru. Selamat mendengarkan firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, karena itu mari kita berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami memuji, memuliakan nama-Mu karena Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami sudah bisa beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan memberkati saat ini di mana kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mohon biarlah Allah Roh Kudus berkenan untuk memberkati adik-adik di rumah. Berikan mereka konsentrasi, ketenangan Tuhan, supaya mereka dapat mengerti apa cerita firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, seringkali kita merasa sedih dan kecewa karena ada orang-orang yang sudah janji sama kita dan mereka tidak menepati janjinya. Ya, hari ini Kak Emi mau bercerita tentang seorang bapak yang seringkali dikecewakan oleh ayah mertuanya. Ayah mertuanya berjanji tapi tidak menepati. Dan kemudian ayah mertuanya ini berbuat hal yang curang kepada dia. Nah, ternyata Tuhan juga berjanji kepada bapak ini. Kira-kira Tuhan mengecewakan bapak ini atau enggak ya? Nah, yuk sama-sama kita dengarkan cerita firman Tuhan yang satu ini. Walaupun Yakub sering dicurangi oleh pamannya Laban, tetapi Yakub terus bekerja dengan keras sehingga Tuhan memberkatinya dan menjadikannya sangat kaya. Suatu hari Yakub mendengar tuduhan dari anak-anak paman Laban bahwa Yakub telah mencuri harta kekayaan ayah mereka. Dan Tuhan kemudian berfirman kepada Yakub untuk kembali ke kampung halamannya dan Tuhan akan memberkati Yakub. Karena itu Yakub memanggil istrinya Lea dan Rahel untuk bersiap-siap pulang ke kampung halamannya. Yakub menyiapkan semua harta kekayaannya, budak-budak dan keluarganya, tapi dia tidak meminta izin kepada Laban pamannya. Setelah 3 hari, akhirnya Laban mendapat berita bahwa Yakub dan seluruh keluarganya pergi meninggalkan rumahnya. Paman Laban sangat marah dan kemudian dia memanggil orang-orangnya dan menyusul Yakub dan keluarganya. Setelah berjalan 7 hari lamanya, suatu malam Tuhan datang kepada Laban. Tuhan meminta Laban supaya tidak berkata kasar dan tidak mencurangi Yakub. Dan setelah Laban dapat bertemu dengan Yakub, dia kemudian berkata, "Mengapa engkau pergi tanpa pamit padaku? Aku tidak bisa mengucapkan kata perpisahan kepada cucu dan anak-anakku. Aku ini bisa berbuat jahat kepadamu, tapi Allahmu telah berfirman kepadaku untuk tidak mengata-ngatai kamu dengan sepatah kata pun. Tetapi bila engkau hendak pergi meninggalkan rumahku, mengapakah engkau mencuri patung dewaku?" Kemudian Yakub menyuruh ayah mertuanya untuk memeriksa semua harta kekayaan yang dibawanya. Dan setelah Laban menggeledah seluruh harta kekayaan Yakub, dia tidak menemukan patung dewa tersebut karena Rahel telah menyembunyikannya. Maka menjadi marahlah Yakub dan ia berkata, "Apakah kesalahanku? Apakah dosaku? Maka engkau memburu aku sehebat itu? Engkau telah menggeledah seluruh hartaku dan memperlakukanku seperti pencuri. Padahal aku telah bekerja dengan sangat keras selama aku tinggal di rumahmu, sehingga aku dapat mengumpulkan harta kekayaan ini."
Lalu kemudian Laban mengikat perjanjian dengan Yakub. Dia meminta Yakub supaya menjaga dan mengasihi anak-anaknya, dan Laban berjanji tidak akan melakukan hal yang jahat lagi terhadap Yakub. Lalu keesokan harinya Laban kemudian menciumi cucu-cucu dan anak-anaknya dan memberkati mereka, dan kemudian berpisahlah mereka di tempat itu. Ya, adik-adik, ada beberapa hal yang bisa kita pelajarin dari cerita firman Tuhan hari ini. Yakub sering sekali dikecewakan oleh ayah mertuanya, tapi Yakub percaya dan terus memegang janji Tuhan kepadanya. Karena itu Yakub terus melakukan tugas tanggung jawabnya dengan sebaik mungkin. Dan ternyata benar adik-adik, Tuhan itu setia dan menepati janji-janjinya. Nah, demikian juga dengan kita nih adik-adik. Semua perkataan Tuhan yang ada di dalam Alkitab itu adalah firman Tuhan. Dan itu semua adalah janji Tuhan kepada kita, orang-orang yang percaya sama Dia. Nah, kita sekarang ini menunggu Tuhan untuk menepati janjinya kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita hidup benar dan hidup takut akan Tuhan. Adik-adik di rumah belajar yang benar, beribadah yang benar, dan harus menghormati orang tua. Nah, kita yakin bahwa Tuhan kita adalah Allah yang setia dan Allah yang menepati janjinya, dan kita percaya bahwa Tuhan akan terus memberkati kita dan Tuhan akan memberikan masa depan yang penuh harapan buat kita semua. Ya, ayat hafalannya dari Kejadian 28 ayat 15b. Aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan akan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Jangan lupa dihafalin ya adik-adik. Demikian cerita firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa, adik-adik di rumah semua lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pagi ini kami disegarkan oleh cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus mengingatkan kembali bahwa kami punya Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu menepati janji-janjinya kepada kami. Karena itu Tuhan Yesus, biarlah adik-adik di rumah mengerti bahwa mereka hidup menunggu janji Tuhan, dan biar mereka melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan. Berikanlah mereka hati yang yakin dan percaya bahwa Tuhan akan terus memberkati dan memberikan masa depan yang penuh harapan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dah.